Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam kebaktian Minggu Advent yang pertama, 1 Desember 2024, dan sekaligus Hari AIDS Sedunia. Dengan bimbingan topik Minggu, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Mari kita dengarkan liturgi yang pertama dari Sekolah Minggu. Matius 24 ayat 37 sampai 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Matius 24 ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 40. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Matius 24 ayat 41 sampai 42. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 43 sampai 44. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Roma 13 ayat 11 sampai 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Roma 13 ayat 13 sampai 14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan hati keinginannya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, semua majelis jemaat gereja ini mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Pada hari ini kita juga mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang memberi kesempatan kepada kita untuk memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember. Hari AIDS Sedunia diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Tuhan yang Maha Pengasih, penuhilah kami dengan Roh-Mu dan buatkan kami mewujudkan panggilan-Mu, membawa cahaya terang harapan khususnya di Minggu Advent ini. Ajarlah kami menerapkan tentang kesetiaan dan menolong sesama sebagai bukti penantian kami akan tanda kedatangan. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita turut berdoa bagi mereka yang menderita penyakit HIV AIDS, serta bagi mereka yang melayani untuk penanggulangannya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah. Hari ini
Tuhan datang melawat umat-Nya. Mari kita sembah Dia dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 590 ayat 1 dan sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dan iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu diambil dari 1 Tesalonika pasal 5, ayat 5 dan ayat 6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang Setiap tahun tanggal 1 Desember, kita mengadakan peringatan Hari AIDS Sedunia. Peringatan Hari AIDS Sedunia ini tahun 2024 ini mengusung tema global, Take the Right Path, atau mengambil jalan hak asasi manusia, dan tema nasional, hak setara untuk semua
bersama kita bisa. Tema ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang inklusif dalam pemenuhan hak-hak setiap individu, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang setara tanpa stigma dan diskriminasi. Sejalan dengan tema tersebut, diharapkan seluruh jajaran kesehatan, kementerian, lembaga, dan mitra terkait dengan mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi, melakukan sosialisasi, serta melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penanggulangan HIV/AIDS di wilayah masing-masing. Ya Tuhan, jauhkanlah stigmatisasi dari diskriminasi dari kami dengan selalu menghidupkan rasa kasih di antara kami. Menurut estimasi nasional tahun 2024, infeksi HIV diperkirakan terdapat 503.201 orang, hingga Juni 2024, 351.378 ODP HIV atau orang dengan HIV mengetahui status HIV mereka. Sebanyak 217.482 ODH HIV mengetahui status dan sedang mendapat pengobatan ARP atau antiretroviral. Sebanyak 99.463 ODHIP dalam pengobatan yang diperiksa PL atau viral load HIV, dan sebanyak 91.662 ODHIP sedang dalam pengobatan ARP yang dites VL virusnya terinfeksi. Ya Tuhan, tolong menolong kami. HKBP AIDS Ministry merupakan lembaga pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS serta pendampingan terhadap orang dengan HIV yang sudah melayani lebih dari 2 dekade di bawah naungan Departemen Diakonia HKBP. Setiap tahun kasus yang ditemukan HAM bertambah. Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan dalam dan didampingi oleh HAM dari tahun 2003 sampai 11 November 2024 sebanyak 1.206 kasus dengan rincian sebagai berikut. HIV sebanyak 333 orang dan AIDS 873 orang. Laki-laki sebanyak 890 orang dan perempuan sebanyak 316 orang. Usia 0 sampai 17 sebanyak 54 orang. Usia 18 sampai 30 sebanyak 412 orang. Usia 31 sampai dengan 40 sebanyak 528 orang. Di atas usia 40 sebanyak 212 orang. Penularan dari heteroseksual atau homoseksual sebanyak 1.014 orang. Jarum narkoba sebanyak 132 orang. Melalui transfusi darah sebanyak 1 orang. Dari ibu ke anak sebanyak 53 orang. Melalui penggunaan jarum tato sebanyak 2 orang. Terpajan jarum saat bekerja sebanyak 2 orang dan tidak diketahui sebanyak 2 orang. Hidup sebanyak 672 orang dan meninggal sebanyak 534 orang. Ya Tuhan, sertai dan kuatkanlah segala gerejamu melalui HKBP AIDS Ministry dalam melaksanakan tugas pelayanan. Pada peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2024 ini, sebagaimana dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, diharapkan agar seluruh jemaat dapat melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV melalui dari diri sendiri,
keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODHA di lingkungan di mana dia tinggal, tidak melakukan stigma dan diskriminasi kepada ODHA, sebab mereka adalah sesama kita. Dengan demikian, mari kita bergandengan tangan meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan HIV dan AIDS. Kami mendengar tangisan mereka, dan jeritan mereka adalah jeritan kami juga. Api pengharapan menyala dan bercahaya dengan terang di tengah-tengah kita, memanggil kita menjadi pembawa terang dan pengharapan ke dunia ini, terutama kepada mereka yang menderita, yang tersingkir dan termarginalisasi. Mari kita bernyanyi. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran Advent adalah masa pengharapan. Kita merayakan kehadiran Mesias di tengah-tengah dunia yang menjerit kesakitan, terutama oleh HIV AIDS. Ini adalah pengharapan yang harus dibagikan, sebagaimana Yesus Kristus membagikan hidupnya untuk kita. Amin. Kita bernyanyi. Kamu yang berduka, kuatkan hatimu. Dengan derita surga, menghibur hatimu. Sang Juru Selamat dunia, marilah kita mengaku dosa kita
Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Advent yang pertama ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 25, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku
Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, amin.
Orasma dihita saluna. Sebentar kita dengarkan warta minggu pada minggu hari ini. Minggu Advent yang pertama, 1 Desember 2024, memperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, jemaat pindah, mulai minggu hari ini, tanggal 1 Desember 2024, telah pindah jemaat gereja kita, keluarga Bapak Ex Saudi Manurung, ST, MT, Ibu Ermita Nopalina Boru Siburian, ST, beserta seorang putri, alamat Jalan Semarang nomor 8A, sektor pesisir Rumbai, pindah ke gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau, Marta Dinata. Yang kedua, berita duka cita. Pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, telah meninggal dunia Dika Charles Dixon Situmiang, tutu umur 38 tahun, putra dari Bapak E. Situmiang almarhum, Ibu R. Boru Pardede, alamat Jalan Ababil nomor 79, sektor Padang Bulan 3. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, telah meninggal dunia Ibu Rosmalina Borsihite, tutu umur 51 tahun. Alamat Jalan Kereta Api Gang Kopen Ujung, sektor Wonorejo. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggal. Yang ketiga, jemaat yang diterima menjadi ruas parguru di gereja kita. Mulai minggu hari ini, 1 Desember 2024, telah diterima menjadi ruas parguru keluarga Ibu Patricia Flora Gantini Boru Tambunan, beserta 4 orang anak yang datang dari agama yang lain. Alamat Jalan Duyung, Perum Pila Putri, Blok C nomor 5, Marpoyan Damai, sektor Wonorejo. Suara Koinonia. Kegiatan anak sekolah minggu. Minggu hari ini, tanggal 1 Desember 2024, semua kegiatan sekolah minggu diliburkan. Paduan suara, English Club, karate, dan sepak bola dimulai kembali pada Februari 2024. B. Minggu hari ini, tanggal 1 Desember 2024, pukul 13.00 WIB. Anak-anak sekolah minggu Horong 2 dan Horong 3 akan melakukan gladi resik Natal di gereja HKBP Pekanbaru. Semua anak-anak sekolah minggu Horong 2 dan Horong 3 diharapkan hadir dalam gladi tersebut. Kedua, sokongan dana diakoni sosial. Minggu hari ini, 1 Desember 2024, kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. Yang ketiga, Advent. Minggu hari ini, 1 Desember 2024, Advent yang pertama, yang membawa keras Advent dari sekolah minggu. Minggu tanggal 8 Desember 2024, Advent kedua, yang membawa keran Advent dari remaja dan Naposombulung.
Minggu 15 Desember 2024 Advent ketiga yang membawa krans Advent dari Punguan Ina. Minggu 22 Desember 2024 Advent keempat yang membawa krans Advent dari Punguan Ama. Keempat, seksi lansia. Pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 07.00 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna merah. Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 akan diadakan penyerahan ulos bagi jemaat yang berumur 70 tahun pada ibadah kebaktian siang pukul 11.00 WIB. Daftar jemaat HKBP Pekanbaru yang menerima ulus pada bulan Desember 2024 umur 70 tahun ke atas kita baca dalam stensilan. Yang kelima, Sinode Godang HKBP ke-67 pada tanggal 2 sampai tanggal 8 Desember 2024 akan diselenggarakan Sinode Godang HKBP ke-67 di Seminarium Sipaholon Tarutung untuk memilih Heporus HKBP periode 2024-2028, Sekretaris Jenderal HKBP periode 2024-2028, Kepala Departemen Koinonia, Departemen Remartulia, Departemen Diakonia HKBP periode 2024 sampai 2028, dan Preses HKBP untuk 32 distrik periode 2024 sampai 2028. Peserta Sinode Godang HKBP ke-67 dari HKBP Resort Pekanbaru, yaitu yang diwakili oleh Amang Pendeta Victor Singal H. Silalahi STH MM Pendeta Resort, dan utusan dari Pasalado Resort HKBP Pekanbaru Amang Sintua Tony Sinaga dari HKBP Tampan. Mari kita doakan Sinode Godang HKBP ke-67 agar berjalan dengan baik, dan kita doakan Pendeta Victor Singal H. Silalahi STH MM sebagai calon Preses HKBP periode 2024-2028. Yang nomor 6, evangelisasi Kur Naposo. Minggu hari ini, 1 Desember 2024, Naposo Bulung mengadakan evangelisasi Kur dalam rangka pengumpulan dana perayaan Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Pekanbaru. Oleh sebab itu, pada Amang dan Inang Resort Huria HKBP Pekanbaru, setelah habis Minggu jam 9 ini, jangan dulu kita terus pulang. Kita dengarkan anak-anak Naposo Bulung untuk kur, evangelis kur di depan gereja kita. Demikian diimbau kepada kita semuanya. Jadwal Natal, Jumat 6 Desember 2024, Natal Sekolah Minggu Batita, TK kelas 1 dan kelas 2, masuk pada pukul 16.30 WIB di gereja kita. Hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, Natal Sekolah Minggu Orang Besar, kelas 3 sampai dengan SMP, pukul 16.30 di gereja kita. Minggu 8 Desember 2024, Natal Sekolah Minggu Padang Bulan, masuk pukul 15.00 WIB. Yang berikut, perayaan Natal atau Gladi Resik. Forum Perempuan Serasot HKBP Pekanbaru akan mengadakan perayaan Natal pada hari Senin, 9 Desember 2024, masuk pukul 17.00 WIB di HKBP Jalan Segar. Untuk itu,
akan diadakan gladi resik pada hari Senin 2 Desember 2024 masuk pukul 14.00 WIB bertempat di HKBP Jalan Segar. Diharapkan kehadiran seluruh peserta liturgi untuk mengikuti gladi resik tersebut. Suara diakonia, bingkisan Natal. Dalam rangka perayaan Natal tahun 2024, gereja kita melalui Dewan Diakonia memohon partisipasi warga jemaat untuk menyumbangkan sembako berupa beras, susu bubuk _kental, gula, minyak goreng, dan lainnya yang akan diberikan kepada keluarga prasejahtera warga jemaat kita. Sumbangan dapat diserahkan ke Dewan Diakonia Gereja setiap hari kerja dan hari Minggu. Batas penyerahan pada hari Jumat 20 Desember 2024. Atas partisipasi dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Penghiburan. Minggu hari ini 1 Desember 2024 pukul 13.00 diadakan penghiburan bagi keluarga Estumiang _ Perdede Jalan Ababil, sektor Padang Bulat 3. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Padang Bulan 3 untuk mengikuti penghiburan tersebut. Yang memimpin penghiburan tersebut Amang Guru Darmot Topul. Minggu hari ini 1 Desember 2024 pukul 13.00 diadakan penghiburan bagi keluarga Sintua R. Simatupang almarhum, R. Borsite almarhum, Jalan Kereta Api Gang Kopen Ujung, sektor Wonorejo. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Wonorejo mengikuti penghiburan tersebut. Yang memimpin penghiburan tersebut Amang Pendeta Mikael O. Panjaitan, STH. Yang kedua, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Amin. Madi. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, pada Minggu Advent yang pertama, tertulis di Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 36. Saya akan bacakan bagi kita ikuti. Demikianlah bunyinya. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 10 November yang lalu kita mengadakan pesta Gotilon. Jadi nas khotbah pada saat itu dari 1 Raja-Raja 17 tentang janda di Sarfat. Tapi ayat epistelnya dari Lukas 21 ini, yaitu ayat 1 sampai dengan 4 itu sebagai pembukaan untuk pasal 21. Jadi tentang persembahan seorang janda miskin. Itu juga menjadi nas pertanyaan pada waktu itu. Kenapa saya mengingat ini? Karena pada waktu menyampaikan renungan pertanyaan, saya sedikit menyinggung tentang persembahan seorang janda miskin itu, yang merupakan kisah yang mengantarkan kita kepada berita yang sangat luar biasa ini. Jadi persembahan seorang janda miskin memulai berita yang luar biasa, kalau tidak bisa kita katakan menakutkan. Karena sehabis perikop tentang janda miskin tadi ini di ayat 1 sampai 4, dia masuk ke perikop bait Allah akan diruntuhkan. Lalu ada perikop permulaan penderitaan, lalu tentang runtuhnya Yerusalem, kedatangan Anak Manusia, nasihat berjaga-jaga. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan Yesus memulai berita ini, nubuat ini, dengan seorang janda miskin yang dia perhatikan datang ke bait Allah. Dan Tuhan juga perhatikan persembahannya yang sangat sedikit, yang kritis, senilai 2 peser. Bapak Ibu sekalian, pastilah Tuhan tidak, atau kita katakanlah penulis Injil Lukas tidak sembarangan menempatkan berita itu untuk memulai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, itu yang diberitakan Tuhan Yesus pada hari ini. Nah, sekarang mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada 2 hal
dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4 tentang janda miskin. Yang pertama adalah tentunya tentang janda miskin itu sendiri, yang kedua tentang bait Allah. Memang setelah itu beritanya adalah tentang bait Allah yang diruntuhkan. Jadi apakah hanya bait Allahnya saja yang dipakai batu loncatan untuk memberitakan tentang kehancuran, keruntuhan? Ternyata janda miskin tadi dan persembahannya juga punya posisi dan makna yang khusus untuk berita ini. Berita tentang janda miskin itu dimaksudkan untuk menunjukkan betapa lemahnya dan miskinnya janda itu. Tetapi dia berhasil menarik perhatian Tuhan. Dia berhasil mencuri hati Tuhan. Seandainya karena kemiskinannya dia tidak datang ke bait Allah, maka pada hari itu Tuhan tidak akan melihat dia dan tidak akan menerima pujian dari Tuhan. Karena memang kalau kita dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang susah, terkadang kita susah untuk datang ke gereja, tidak semangat. Tetapi khotbah ini mengatakan dalam kekurangannya, dalam kelemahannya, bahkan dalam kemiskinannya, seorang janda itu datang ke gereja dan pada hari itu Tuhan melihat dia. Ada dua yang mau ditampilkan di sana, bahwa kedatangan janda miskin itu ke bait Allah adalah untuk menghormati Allah. Dan yang kedua, persembahannya yang kritis itu adalah simbol penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang dua ini nanti akan berhubungan dengan akhir daripada nas kita pada hari ini di pasal 21. Nah, jadi janda miskin itu tadi saya katakan mencuri hati Tuhan pada hari itu, sehingga kisahnya dia tercatat di Alkitab dan kita bisa membacanya sampai pada hari ini. Seandainya dia tidak ke gereja pada waktu itu, ke bait Allah, tidak akan bisa menarik perhatian Tuhan. Kita juga begitu. Pada hari itu dia diperhatikan Tuhan. Kita juga kadang dalam pergumulan kita ini, kita tidak tahu kapan Tuhan mengindahkan kesulitan-kesulitan kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan mengindahkan pergumulan hidup kita. Maka teruslah datang ke gereja, teruslah berdoa, teruslah datang kepada Tuhan. Siapa tahu hari ini Tuhan mengindahkan kita, melepaskan kita dari pergumulan kita, atau paling tidak kita mencuri perhatiannya. Kita menerima berkat perhatian dan pujian dari Tuhan karena kesetiaan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka janda miskin tadi itu ternyata adalah kiasan yang menggambarkan diri kita sendiri. Kita ini adalah orang yang lemah, miskin dan tidak punya pembela. Padahal semakin hari adalah semakin dekat kepada kesudahannya. Itulah yang diberitakan kemudian oleh Tuhan Yesus. Meskipun sebelum kesudahan itu datang, didahului oleh beragam penderitaan. Maka Tuhan mau supaya kita menghadapi kesusahan-kesusahan yang akan datang, bahkan penderitaan yang akan segera datang, bahkan sampai kepada kesudahan zaman, kesudahan langit dan bumi. Tuhan mau supaya kita tetap beribadah, tetap dalam posisi beribadah, menghormati Allah dan mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Inilah yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini, untuk mengenal juga tanda-tanda tentang kesudahan dari segala sesuatu. Kesudahan itu datang bersamaan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi bisa dikatakan kalau Kristus datang, maka kesudahannya akan segera terjadi. Jadi kita mau melihat lalu bagaimana sebelum Tuhan datang. Bapak Ibu sekalian, dalam nas kita pada hari ini dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang-bintang. Di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Segala yang terjadi di angkasa, segala yang terjadi di langit itu berdampak juga di bumi. Jadi manusia ini tidak boleh melepaskan dirinya dari apa yang ada di langit, yaitu singgasana Allah.
Karena apa yang terjadi di sana berdampak juga di bumi ini. Tidak terpisah. Yang berikut, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kedatangan Yesus bagi kita adalah sukacita, kegembiraan, karena kita akan diselamatkan. Jadi kalau tadi kita temukan kata tiba-tiba, supaya jangan kerajaan Allah datang tiba-tiba seperti jerat. Kalau kata tiba-tiba itu dipakai untuk orang yang tidak bersiap-siap. Tapi kepada orang yang bersiap-siap tidak ada kata tiba-tiba, karena dia sudah siap. Maka kita diminta untuk bersiap-siap. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kasih tanda. Tetapi kita jangan jatuh kepada sikap yang menduga-duga. Tidak lebih penting menduga-duga. Oleh karena menduga-dugalah banyak orang-orang percaya jatuh selama ini. Apa tuh tanggal 12 Desember 2012 katanya mau kiamat. Itu kan kepo sebenarnya. Dia kepo, dia mau mencari tahu kapan terjadinya, dihitung-hitung. Dibaca Alkitab, oh tanggal segini pasti kiamat. Ada juga itu yang 12 Desember itu kan dari ini kalendernya suku Maya. Tapi orang-orang Kristen juga mau juga menghitung-hitung itu. Bapak Ibu sekalian, saya katakan tidak perlu kita menduga-duga, tidak perlu kita menghitung-hitung hari, yang perlu adalah bersiap-siap. Kalau tandanya sudah datang, kita bersiap-siap. Maka itu tidak akan datang tiba-tiba kepada kita, tapi kita sudah bersiap. Kalau kita melihat tadi di ayat 32, aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Jadi ini menimbulkan pertanyaannya, apa betul angkatan pada zaman Tuhan Yesus itu masih ada yang hidup sampai hari ini? Maka kita perlu membaca ayat ini secara keseluruhan. Kita perlu membaca pasal ini secara utuh. Di sana ada berita tentang Bait Allah akan diruntuhkan, Yerusalem jatuh. Itu sudah terjadi. Dan itu terjadi pada masa sebentar setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi angkatan itulah yang melihat tanda-tanda itu. Kejatuhan Yerusalem, runtuhnya Bait Allah, angkatan itulah yang melihat tanda-tanda itu. Dan itu diberitakan sehingga kita juga ikut melihat tanda-tanda itu. Maka sekarang kita saatnya untuk bersiap-siap. Setelah tanda itu muncul, kita bersiap-siap. Kita selalu dalam keadaan yang siap. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Nah, di sini dia. Disinilah dia Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita jangan jatuh, jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Jadi kita diminta oleh Tuhan Yesus supaya jangan kita tertidur. Itu artinya tertidur ya, seperti pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi itu semua tertidur. Maka kita pakai istilah terjaga. Kita harus selalu terjaga, selalu terjaga dan tidak kehilangan kesadaran. Jadi kehilangan kesadaran ini bukan hanya ketika waktu tidur saja sebenarnya ya. Dalam keadaan tidak tidur juga kita bisa kehilangan kesadaran. Anak saya kalau sudah pegang HP, hilang kesadarannya. Dipanggil berapa kali nggak mau jawab, berarti hilang kesadarannya. Jadi nggak selalu harus dalam keadaan tidur atau pingsan. Dalam keadaan tidak tidur juga orang bisa. Nah, jadi maka saya mau memfokuskan khotbah pada hari ini tentang keluarga. Keluarga adalah basis di mana Tuhan ada di tengah-tengah keluarga, dan di sana setiap anggota keluarga menerima kekuatan.
maka semua keluarga harus dalam keadaan yang sehat. Dalam keluarga yang sehat ada kekuatan, ya. Ini sama seperti dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Keluarga juga begitu. Keluarga yang sehat menjadi basis yang kuat bagi keselamatan hidup sehari-hari dan juga hidup yang kekal dari Allah. Karena nanti HIV dan AIDS itu berhubungan juga dengan keluarga. Karena HIV dan AIDS ini bukanlah penyakit yang datang sekonyong-konyong, tapi dia cenderung bahkan kita katakanlah 80% itu karena perilaku. Ya. Tadi juga ada data yang menunjukkan bahwa bukan karena perilaku, mungkin karena terinfeksi dengan cara yang lain, tapi lebih banyak kepada perilaku. Maka perilaku ini sebenarnya adalah sekolahnya itu pertama sekali itu keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang kurang akur, carilah jalan bagaimana supaya akur. Itu jalan satu-satunya, ya. Supaya di sana terutama generasi muda beroleh hikmat, ya. Jangan seperti, makanya kita orang tua juga harus mempersiapkan diri juga. Anak-anak harus kembali kepada orang tua kembali kepada Allah, maka Allah akan menjaga keluarga itu. Jadi orang tua, kalau orang-orang muda datang kepada orang tua meminta nasihat, kita sudah siap melalui firman Allah, karena kita dekat dengan Allah. Jadi jangan seperti yang saya pernah dengar, anaknya tanya sama bapaknya tentang sesuatu, meminta kebijaksanaan, meminta nasihat. Bapaknya bilang, lihat aja di FB, di sana banyak kata-kata bijak. Bapak aja baca FB supaya dapat banyak kata-kata bijak. Akhirnya bapak dan anak duduk bersama, main HP masing-masing, mencari kebijaksanaan. Ibunya ikut, airnya gosong. Jadi masa air bisa sampai gosong dandangnya, karena apa? Karena kita nggak siap. Orang menjadi bijak kalau dia punya paket data. Kalau dia dekat dengan wifi, dia menjadi bijak karena dibaca itu semua, kata-kata bijak itu. Kalau jauh dari wifi, kalau tidak punya paket data, maka dimulai dari nol ya Pak, katanya. Bodoh kembali. Seperti di SPBU ya Mang Inang ya. Nah, jadi kita tidak mau terganggu dengan hal seperti itu dalam masa-masa penantian kita ini, ya. Banyak tantangan sekarang seperti FOMO itu ya, tren FOMO itu orang jual ginjal untuk beli IP, kita bilang IP lah, kita blur sedikit supaya karena tidak ada endorse. Jual ginjal untuk beli IP. Ya. Ada sekarang lagi trennya post-truth, pasca kebenaran. Jadi sekarang kebenaran itu harus betul-betul ditanamkan di keluarga, di rumah tangga. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang mempermainkan perasaan. Kebenaran yang diulang-ulang itu bisa, kebohongan yang diulang-ulang bisa menjadi kebenaran. Orang juga mempermainkan emosi orang. Jadi kebenaran yang betul-betul kebenaran bisa hilang dengan sendirinya. Itu karena keberadaan medsos sekarang. Jadi tugas kita berat, Amang Inang, Bapak Ibu sekalian, dan saudara-saudara yang terkasih. Kita disuruh Tuhan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Maka saya mau kembalikan lagi tadi kepada keluarga. Setiap keluarga haruslah beribadah. Maaf kepada yang keluarganya mungkin kurang akur, carilah jalan bagaimana supaya akur, karena dari situlah kita menerima berkat Tuhan. Tidak ada solusi lain, apalagi perpisahan, tidak. Tetapi carilah jalan, jika perlu harus mengalah. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian menjadi khotbah kita pada hari ini. Dalam masa penantian ini kita diminta untuk berjaga-jaga dan berdoa. Maka berita janda miskin tadi menjadi penting bagi kita. Dalam kekurangannya, dalam kelemahannya, dalam kemiskinannya, dia tetap datang ke bait Allah. Kita pun demikian, dalam keadaan apapun tetap harus di dalam posisi beribadah, posisi berdoa.
Dengan itulah kita berjaga-jaga, dengan itulah kita tidak tertidur dan kehilangan kesadaran. Semoga Tuhan menolong kita semua, terutama untuk menentang tren-tren yang menyesatkan pada saat ini yang terjadi, dan perilaku-perilaku yang bisa membawa malapetaka di tengah-tengah rumah tangga. Kalau kita ingatkan tadi tentang HIV AIDS, kita bukan anti kepada mereka. Saya bergaul dengan orang-orang yang seperti itu juga pernah, bahkan satu tempat tidur dengannya juga pernah. Menyentuh mereka juga pernah, karena informasinya cukup. Dia tidak ditularkan dengan keringat, juga tidak menularkan itu, hanya darah saja. Jadi kita lebih terbuka dan kita ikut mendoakan mereka dan mencegah infeksi-infeksi berikutnya dengan apa? Mari perkuat basisnya di keluarga masing-masing. Di tengah-tengah keluarga kita merasa nyaman untuk beribadah kepada Tuhan, dan orang tua punya kesempatan untuk memberikan yang nasihat-nasihat yang baik kepada anak-anaknya. Demikianlah menjadi khotbah bagi kita pada hari ini. Dalam masa-masa Advent ini kita menyambut Tuhan, dengan persiapan yang cukup. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu Tuhan mengingatkan kami pada hari ini. Engkau tidak mendatangkan kesudahan akan hari-hari di dunia ini dengan tiba-tiba sekali, tetapi Engkau memberikan tanda-tanda, dan Engkau telah mengingatkan umat-Mu supaya bersiap-siap. Kami tahu Tuhan, jika hari-hari ini berakhir, maka keselamatan kami sudah datang. Oleh karena itu biarlah kami bergembira menjalani hari-hari kami Tuhan, meskipun banyak pergumulan kami, meskipun banyak penderitaan yang kami alami, biarlah kami tetap bersukacita, karena semakin hari kami semakin dekat kepada keselamatan itu. Tuhan berkati kami Tuhan, dan lindungi kami dalam melawan godaan-godaan yang jahat, godaan-godaan iblis, supaya kami selamat Tuhan sampai pada akhirnya. Kuatkan Tuhan semua keluarga rumah tangga yang ada di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, supaya menjadi tempat di mana doa-doa dihaturkan, dinaikkan kepadamu Tuhan, menjadi persekutuan orang-orang percaya yang paling kecil, supaya di sana Tuhan orang-orang tua dapat menasihati dengan baik, dan anak-anak dapat menerima nasihat yang benar, terutama dengan banyaknya Tuhan, dengan maraknya nasihat-nasihat yang tak dapat dipertanggungjawabkan di luar sana. Terima kasih Bapa, berkatilah kami, berilah kami kesehatan jasmani dan rohani, supaya kami senantiasa bersukacita, dan kami dapat Tuhan dengan bergembira menjalani hari-hari kami, menyambut kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua program gereja-Mu Tuhan yang akan dilaksanakan, supaya kami Tuhan dapat bergembira, bersekutu di tempat ini, di gereja-Mu ini Tuhan, bertemu dengan Engkau, dan dapat menerima berkat perhatian-Mu Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua, berkati juga saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin Tuhan dalam sakit penyakit. Engkaulah kiranya Tuhan yang tetap meneguhkan rohnya, agar senantiasa beribadah kepadamu, berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa melakukan yang baik dan benar di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua ke depan. Tuhan kembali
sudah ditebus akan bersuka cita bersama Yesus penebus di atas tata surga. Tuhan kembali ke dunia dalam kemuliaannya. Segera datanglah Yesus, segera datanglah Yesus.
Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Karuniakanlah semangat dan ketekunan kepada semua umat-Mu, biarlah masa penantian ini kami gunakan sungguh-sungguh untuk melakukan firman-Mu dan berdoa dalam kuasa Roh Kudus. Kita mengingat dan merenungkan akan dunia kita pada saat ini yang syarat dengan penderitaan, secara khusus dengan menyebarnya virus HIV dan penyakit AIDS. Dalam solidaritas dengan mereka yang terinfeksi, adalah tugas kita untuk menjaga agar api pengharapan tetap menyala dan meneruskan cahaya pengharapan ke berbagai belahan dunia, termasuk ke sisi-sisi kehidupan di keluarga dan masyarakat. Berkati keluarga kami, berikan kami visi yang besar, dan angkatlah pemimpin serta teman-teman yang lain untuk mendukung, mendorong mereka yang terluka karena Kuatkanlah kami untuk taat kepadamu dan teguhkanlah janji kami untuk mengasihi. Sambil menyongsong hari kedatangan-Mu yang agung, biarlah kami terus-menerus berkarya dan membaharui hidup kami agar semakin dekat kepadamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantarkan kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungilah dan kuduskanlah jemaat-Mu
sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti kita dengar tadi dalam dikting, mari kita saksikan evangelisasi KOR dari anak-anak kita, remaja dan Naposu Bulung. Dan marilah kita dukung mereka dalam program-program mereka. Ya, Bapak Ibu sekalian, sudilah kiranya kita tinggal sejenak untuk melihat evangelisasi KOR dari anak-anak kita ini.